Kapten Inter, Lautaro Martinez, menegaskan pentingnya kerendahan hati usai timnya menang 2-1 atas Urawa Red Diamonds. Kami harus rendah hati dan belajar untuk menderita, ucapnya usai pertandingan. Lautaro juga menyayangkan gol kebobolan dari satu-satunya tembakan lawan. Inter menguasai jalannya pertandingan sejak awal, namun justru tertinggal lebih dulu lewat serangan balik cepat. Ryoma Watanabe mencetak gol di menit ke-15 setelah pertahanan Inter lengah. Setelah itu, Urawa bertahan total di area kotak penalti. Inter kesulitan membongkar pertahanan rapat tim Jepang yang tampil disiplin dan fisikal. Kami harus meningkatkan kualitas kami saat menghadapi tim yang berlari dan bertahan dengan baik, kata Lautaro. Dia menambahkan bahwa tim harus siap mengotori tangan dalam laga-laga seperti ini. Lautaro menjadi penyelamat dengan gol akrobatiknya dari tendangan sudut, gol pertama Inter yang tepat sasaran. Saya bilang pada diri saya sendiri. Ini kesempatan saya, ujarnya soal proses gol tersebut. Gol tersebut membangkitkan semangat Inter sebelum Charbonny mencetak gol penentu kemenangan. Menghadapi laga terakhir melawan River Plate, Lautaro meminta tim untuk tampil lebih baik. Kami sudah bilang sejak awal bahwa semua pertandingan akan seperti ini, katanya. Dia menilai bahwa hanya dengan kerendahan hati dan kebersamaan, Inter bisa melangkah jauh di turnamen ini. Parma telah menolak tawaran senilai 25 juta euro dari klub Italia untuk Leoni. Parma telah menolak tawaran senilai 25 juta euro dari salah satu klub Italia untuk bek muda mereka, Filippo Leoni. I. Ducali menolak tawaran dengan basis tetap 25 juta euro dan tidak menerima skema dengan pemain sebagai bagian dari kesepakatan, lapor Matteo Moretto. Klub bersikeras hanya menerima pembayaran tunai tanpa kontropartai teknis. Leoni, yang menjadi salah satu talenta paling menjanjikan di Serie B, ingin terus tampil reguler bersama Parma. Dia ingin menjadi protagonis agar bisa mengincar pemanggilan ke Piala Dunia jika kesempatan itu datang, tulis Moretto. Tekadnya memperkuat Parma diyakini sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju level tertinggi. Keputusan Parma untuk menolak tawaran besar ini menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap potensi sang pemain. Leoni sendiri tampil konsisten sepanjang musim dan menjadi pilar penting lini belakang tim. Sejumlah klub papan atas Serie A diyakini terus memantau situasinya. Meski belum ada kepastian soal masa depannya, Leoni fokus pada performa dan ambisi besar di level internasional. Tujuannya adalah mempertahankan posisi inti di Parma dan membuka jalan menuju panggilan tim nasional, pungkas laporan tersebut. Salah satu Inter dan AC Milan dicurigai sebagai klub yang ditolak Parma, sementara Juventus hanya memantau situasi karena mereka harus menjual pemain belakang terlebih dahulu. Bianconeri telah memastikan bahwa Igor Tudor akan tetap menjabat pada musim depan, dengan memberikannya perpanjangan kontrak hingga 2027. Ini akan menjadi musim perdananya secara penuh, karena Tudor hanya ditunjuk sebagai caretaker ketika menggantikan Thiago Motta pada bulan Maret 2025 lalu. Sang pelatih asal Kroasia telah melakoni laga pertamanya sejak mendapatkan perpanjangan kontrak, ketika Juventus menghadapi tim asal Uni Emirat Arab, Al Ain, di Piala Dunia Antar Klub 2025 pada Kamis 19 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan telak 5-0 itu, Dusan Vlahovic hanya duduk di bangku cadangan dan baru dimainkan di babak kedua untuk menggantikan Randal Kolo-Muani. Selagi Juve berupaya mempermanenkan Randal Kolo-Muani, mereka juga ingin menjual Vlahovic yang kontraknya akan segera habis pada musim panas tahun depan. Bianconeri sempat berupaya untuk memperpanjangnya, namun Vlahovic enggan untuk memangkas gajinya. Pada tahun terakhir dalam kontraknya, sang striker asal Serbia menerima 12 juta euro. Banyak klub yang dikaitkan dengannya, seperti Fenerbahce dan AC Milan, namun permintaan gaji menjadi halangan. Menurut klaim dari La Gazzetta dello Sport, Juve telah menetapkan tenggat waktu untuk Vlahovic mengambil keputusan mengenai masa depannya. Dalam beberapa pekan ke depan, itu akan diketahui apakah Vlahovic akan dipertahankan atau dijual pada musim panas ini. Inter makin serius untuk Angeon Bonni, kontak penting dengan Parma pekan depan. Inter terus bergerak konkret dalam upaya merekrut Angeon Bonni dari Parma. Inter telah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam beberapa jam terakhir dan dijadwalkan melakukan kontak krusial dengan Parma pekan depan, ungkap jurnalis Matteo Moretto. Namun, bukan hanya Inter yang tertarik pada penyerang muda asal Prancis tersebut. Napoli juga sudah melakukan pendekatan awal untuk memahami situasi Bonni dan kemungkinan ikut bersaing, tambah laporan tersebut. Ketertarikan Partenope diperkirakan akan meningkat jika mereka gagal mengamankan penyerang Liverpool, Darwin Núñez. Napoli bahkan mempertimbangkan kombinasi alternatif di lini depan. Jika transfer Núñez tidak terwujud, opsi Lukca dan Bonni bisa jadi paket yang dipertimbangkan, tulis Moretto. Persaingan pun dipastikan akan semakin sengit dalam beberapa hari ke depan saat Inter dan Napoli sama-sama menekan untuk memperkuat sektor serang mereka.
Inter Milan dilaporkan harus mengeluarkan setidaknya 50 juta euro jika ingin mencari pengganti gelandang andalan mereka, Hakan Çalhanoğlu, musim panas ini. Inter Milan tengah bersiap menghadapi kemungkinan hengkangnya Hakan Çalhanoğlu musim panas ini. Nerazzurri sangat menyadari minat kuat Galatasaray terhadap pemain berusia 31 tahun itu. Mereka hanya tinggal menunggu tawaran resmi dari juara Turki tersebut. Oleh karena itu, Inter mulai menyusun rencana untuk mengantisipasi masa depan tanpa Çalhanoğlu, yang sudah lama jadi pemain sangat penting bagi mereka. Seperti yang dicatat Corriere della Sera, jika Çalhanoğlu pergi meninggalkan San Siro, penggantinya tidak akan murah. Inter harus membidik pemain yang cocok untuk menggantikan peran vital pemain internasional Turki tersebut. Salah satu kemungkinan adalah gelandang Lazio, Nicolo Rovella. Biancocelesti kemungkinan besar tidak akan mengizinkan pemain berusia 23 tahun itu pergi dengan harga kurang dari klausul pelepasannya sebesar 50 juta euro. Sementara itu, Ederson dari Atalanta adalah pemain lain yang masuk dalam radar Inter untuk menggantikan Çalhanoğlu jika ia hengkang. Pemain berusia 25 tahun itu juga diperkirakan akan menelan biaya sekitar 50 juta euro. Bahkan, Atalanta dilaporkan akan meminta 60 juta euro untuk memulai negosiasi, mengingat performa impresifnya dan minat dari klub-klub top lainnya seperti Juventus dan Manchester United. Galatasaray sendiri disebut-sebut akan mengajukan tawaran sekitar 20 juta euro untuk Çalhanoğlu, jauh di bawah harga yang diharapkan Inter, yaitu 35-40 juta euro. Penyerang internasional Spanyol, Alvaro Morata, telah terbiasa berganti klub secara teratur sepanjang karirnya. Kini, tampaknya ia akan kembali pindah pada bursa transfer musim panas ini, dengan beberapa skenario menarik yang melibatkan AC Milan dan klub promosi, Como. Media calciomercato.com menulis bagaimana Morata adalah seorang pemain yang terus-menerus mencari rangsangan dan tantangan baru. Dalam karirnya, ia telah berganti seragam dan liga secara terus-menerus, Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, AC Milan, dan sekarang Galatasaray. Selain awal karirnya di Madrid bersama Los Blancos, ia tidak pernah mengenakan kostum yang sama selama 3 musim berturut-turut. Ini adalah sebuah catatan aneh yang tampaknya akan terus berlanjut pada musim panas ini, karena pemain asal Spanyol tersebut dilaporkan telah meminta agennya untuk mengerjakan sebuah transfer baru. Alvaro Morata berhasil memenangkan gelar Liga di Turki bersama Galatasaray dan mencetak 7 gol dalam 15 penampilan. Di atas kertas, ini adalah sebuah catatan yang bagus. Namun, pemain Spanyol itu dilaporkan tidak pernah merasa menjadi bagian penting bagi klub asal Istanbul tersebut, terutama mengingat kehadiran penyerang bintang Victor Osimhen. Namun klub Turki tersebut telah membayar biaya sebesar 6 juta euro kepada Rossoneri untuk peminjaman Morata setidaknya hingga Januari 2026, jadi kepindahannya akan berarti mengakhiri kesepakatan lebih awal. Jika terjadi pemutusan pinjaman ke Galatasaray sebelum waktunya, pemain Spanyol itu secara teknis masih terikat kontrak dengan Il Diavolo Rosso yang baru akan berakhir pada tahun 2028. CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta, mengonfirmasi ketertarikan klub terhadap penyerang muda Parma, Angelo Anboni. Dia ada dalam catatan kami, tapi kami belum memulai negosiasi secara penuh, ujar Marotta kepada Sport Mediaset jelang laga kontra Urawa Red Diamonds. Ia menegaskan bahwa Inter akan bergerak dengan tenang sambil menunggu sikap resmi dari Parma. Marotta menolak untuk menutupi minat Inter terhadap pemain berusia 20 tahun tersebut. Saya tidak menyangkal bahwa kami tertarik, ucapnya. Meski begitu, ia menegaskan bahwa belum ada langkah konkret karena klub masih mempelajari situasi. Terkait Hakan Çalhanoğlu yang dikabarkan diincar Galatasaray, Marotta memberikan klarifikasi. Kami selalu berkomunikasi dengannya, dan saya tidak melihat adanya ketidaknyamanan atau keinginan untuk pergi, jelasnya. Saat ini, gelandang asal Turki itu sedang menjalani pemulihan cedera dan berlatih secara terpisah. Marotta menyatakan bahwa Çalhanoğlu tetap profesional dan menunjukkan komitmen tinggi. Kami tidak punya alasan untuk menyalahkannya. Rumor yang beredar adalah hal biasa di bursa transfer, apalagi dalam kompetisi resmi seperti ini, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pemain tersebut akan bertahan kecuali jika Çalhanoğlu sendiri menyatakan ingin hengkang, yang sejauh ini belum terjadi. Menurut laporan di Italia, Galatasaray berminat mendatangkan Çalhanoğlu, namun Inter tidak berniat memberikan diskon. Hal ini membuat kemungkinan transfernya mengecil. Çalhanoğlu sendiri telah mencatatkan 182 penampilan dan mencetak 38 gol untuk Inter di semua kompetisi.